Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Khodarinada. Saya dari PMI 19. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal psikologi sosial dengan judul Prasangka dan Diskriminasi. Kenapa saya ngambil prasangka dan diskriminasi gitu kan? Karena seringkali gitu sebagai manusia saya tertarik aja gitu sebagai manusia, kenapa sih mereka sering banget memiliki prasangka dan yang membuat prasangka itu menjadikan mereka mendiskriminasi terhadap orang lain gitu. Jadi kayak merendahkan pandangan orang lain atau membeda-bedakan yang sebenarnya itu tidak perlu dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung aja kita lihat reviewan berikut ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah akan saya tunjukkan salah satu ungkapan kebencian dari salah satu kelompok Al-Qaeda terhadap kelompok lain, yaitu Amerika dan sekutunya. Karena Amerika dan sekutunya itu seringkali mendiskriminasi pemerintah Amerika dan kawan-kawannya itu sering mendiskriminasi umat muslim di berbagai wilayah dunia sampai saat ini. Pertama adalah tentang interaksi sosial. Menurut Kim Balyong dan Raymond dalam Sukanto 1991 menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok. Tentu saja ya, sebagai manusia kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Kita butuh interaksi dan berhubungan dengan orang lain maupun dengan kelompok kita. Nah, untuk poin yang kedua adalah tentang prasangka. Di bagian ini ada beberapa ahli psikologi yang mendefinisikan konsep ini secara berbeda-beda. Yang pertama adalah Watson yang menyatakan bahwa prasangka adalah sikap negatif yang kaku atau tidak toleran terhadap kelompok lain. Yang kedua ada lagi Myers, yaitu mengemukakan bahwa prasangka adalah suatu sikap negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap suatu kelompok atau anggota kelompok tertentu. Nah, dari dua pendapat tadi gitu kan dapat kita ambil sebuah kesimpulan mengenai prasangka, bahwa prasangka adalah suatu sikap negatif terhadap kelompok atau seseorang tertentu tanpa alasan yang benar gitu. Makanya itu disebut dengan prasangka yang negatif gitu, sikap negatif gitu. Yang poin ketiga adalah sumber prasangka gitu kan. Sebagai sikap yang negatif, tidak mungkin prasangka itu muncul dengan sendirinya gitu. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kenapa prasangka itu muncul. Nah, makanya di sini juga dibahas sumber prasangka. Ini ada beberapa sumber prasangka. Yang pertama adalah kompetisi. Sukanto di tahun 1991 menyatakan bahwa salah satu akibat dari interaksi sosial adalah muncullah kompetisi. Setiap individu, setiap orang itu kan menginginkan pekerjaan yang baik, rumah yang baik, masa depan yang mapan gitu kan. Tapi tidak semua orang mampu mempunyai itu semua. Nah, itulah yang menyebabkan adanya sebuah prasangka terhadap orang lain atau kelompok lain gitu. Nah, yang selanjutnya adalah peran belajar sosial atau social learning. Prasangka bukan merupakan bawaan, jadi tidak ada bayi yang baru lahir langsung mempunyai sikap atau perasaan yang membenci terhadap orang lain, itu tidak mungkin gitu. Jadi prasangka itu seringkali dipelajari dari lingkungan kita gitu, dari orang tua kita, dari tetangga, dari lingkungan kita hidup pokoknya. Nah, itu juga merupakan salah satu sebab adanya sebuah prasangka yang menimbulkan kebencian dan diskriminasi seperti itu.
Seperti contohnya, perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya gitu kan. Itu anak-anak, bayi, anak-anak, mereka tidak mempedulikan itu gitu. Mereka menganggap bahwa ya mereka tidak bisa memilih mereka mau dilahirkan dari siapa gitu. Mereka menerima itu. Namun terkadang dari orang tuanya, dari lingkungannya, mereka membeda-bedakan dari orang dewasa di sekitarnya. Seringkali mereka membeda-bedakan itu menjadi sebuah eh, kelompok-kelompok yang saling membenci satu sama lain gitu. Untuk selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah macam-macam prasangka. Nah, macam prasangka yang pertama adalah seksisme. Seksisme ini menurut Baron dan Birna pada tahun 1997 adalah prasangka yang didasarkan pada gender. Jadi biasanya di seksisme ini seringkali gender itu adalah ditujukan kepada wanita. Bahwa menurut mereka, menurut lingkungan dan sebagainya gitu, perempuan itu adalah sosok manusia yang lemah gitu, manusia yang butuh dilindungi, manusia yang pokoknya lemah, yang kemudian menjadikan perempuan itu tidak bisa tampil di publik dan seringkali hanya berdiam diri di rumah tangga, di dapur, dan lain sebagainya. Kalau seksisme adalah di bidang gender, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yaitu prasangka rasial. Nah, prasangka rasial ini adalah Watson menjelaskan prasangka rasial sebagai penilaian negatif terhadap seseorang karena orang tersebut merupakan anggota kelompok ras atau suku tertentu. Nah, kalau ini lebih kepada kelompok gitu, kelompok ras atau suku tertentu yang kemudian memasukkan juga terhadap perbedaan agama dan nasionalisme terhadap prasangka rasial. Seperti itu. Nah, macam prasangka yang terakhir adalah agisme. Nah, kalau agisme ini adalah Rodin dan Langer, Pines dan Maslach 1993 mendefinisikan bahwa agisme ini sebagai prasangka terhadap orang tua atau orang yang lanjut usia, yang udah sepuh gitu. Nah, kalau di sini mereka menganggap bahwa orang tua itu sudah tidak produktif, tidak memiliki kecenderungan berperilaku berperilaku yang lemah gitu, hanya menjadi beban dan tidak memiliki produktivitas terhadap apapun. Itu kalau di agisme itu seperti itu. Yang kelima adalah perkembangan prasangka. Prasangka itu adalah sikap yang diperoleh dan dipelajari individu dari lingkungannya. Sejak kecil, individu akan menerima stimulasi atau omongan atau pengaruh dari lingkungannya sehingga terbentuklah sikap terhadap objek tertentu. Nah, menurut Turnes dan Giles pada tahun 1985 menggambarkan bahwa perkembangan prasangka mulai masa kanak-kanak hingga dewasa itu ada beberapa proses yang akan dilewati. Nah, yang pertama adalah awareness, yaitu anak mulai sadar akan adanya perbedaan ras, etnis, agama, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah orientasi, yaitu proses muncullah penilaian positif terhadap penilaian positif atau negatif terhadap perbedaan yang ada. Jadi di masa orientasi ini mereka mulai bisa membedakan, mulai bisa memiliki penilaian terhadap sesuatu, entah itu penilaian positif atau penilaian negatif. Mereka mulai memiliki pandangan ini. Yang ketiga adalah sikap rasial. Nah, sikap rasial ini adalah sikap yang dimiliki oleh anak yang sudah mendekati sikap yang dimiliki oleh orang dewasa. Seperti itu perkembangan prasangka. Nah, poin yang keenam adalah diskriminasi. Diskriminasi di sini hampir sama dengan prasangka. Yang membedakan adalah kalau prasangka itu adalah sikap atau attitude, kalau diskriminasi itu adalah tindakan atau action. Nah, menurut Watson,
menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu. Sedangkan menurut Brigham, menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Jadi, diskriminasi itu bisa diartikan bahwa sesuatu kegiatan, tindakan yang membeda-bedakan mereka dengan kita gitu. Jadi kayak kamu beda dengan aku, kamu gak boleh berteman sama aku. Nah, itu termasuk diskriminasi kayak gitu. Yang selanjutnya adalah macam-macam diskriminasi. Yang pertama adalah rasisme. Kalau rasisme ini adalah mengenai perbedaan budaya. Jadi seringkali budaya satu dengan budaya yang lainnya itu saling menjelekkan dan mendorong kompetisi, sehingga ya mereka nggak bisa akur, mereka tidak bisa menghargai budaya satu dengan yang lainnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tokenisme. Nah, diskriminasi ini sering terjadi di bidang ekonomi. Jadi mereka orang-orang itu dipekerjakan berdasarkan pada pertimbangan ras. Jadi misal di perusahaan Cina, mereka akan mempekerjakan orang-orang yang juga berketurunan Cina atau berkebudayaan Cina dan lain sebagainya, sehingga bagi orang yang bukan orang Cina atau bukan orang yang berketurunan Cina dan berwajah Cina, mereka tidak bisa masuk di dalam perusahaan itu. Seperti itu. Terus macam diskriminasi yang ketiga adalah reverse discrimination, yaitu kecenderungan untuk menilai dan memperlakukan seseorang dari kelompok tertentu. Jadi ini biasanya menurut Fajardo menjelaskan konsep ini dengan memberikan contoh perlakuan guru terhadap muridnya. Jadi seorang guru itu melakukan apa saja untuk menempatkan siswanya yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas pada tingkat atau level tersebut. Nah, adanya perlakuan itu, guru menempatkan siswa dalam posisi yang berisiko, karena pada akhirnya nanti akan ada pertentangan atau peningkatan peringkat secara tidak wajar dengan kemampuan nyata yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, berbagai fakta tadi telah menunjukkan gitu bahwa prasangka dan diskriminasi merupakan suatu hal yang negatif dan itu sangat merugikan. Nah, ada beberapa metode yang direkomendasikan oleh banyak ahli psikolog untuk memutuskan untuk jangan sampai kita melakukan prasangka dan diskriminasi terhadap orang lain yang kemudian itu merugikan kita semua, seperti itu. Yang pertama adalah memutuskan siklus prasangka. Itu kalau di lingkungan kita sebisa mungkin kita harus selalu berpikiran positif, harus selalu berpikiran baik terhadap orang lain gitu. Jangan sampai kita berprasangka dan menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Yang kedua adalah kontak antar kelompok, yaitu berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, ras, dan agama, yang kemudian itu akan menimbulkan rasa toleransi kita terhadap mereka, sehingga tidak ada yang namanya prasangka dan diskriminasi di antara kita. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah rekategorisasi, yaitu merupakan pembaruan terhadap kategori-kategori yang telah ada. Nah, proses ini merupakan cara untuk meminimalkan batas-batas. Jadi kayak semisal suku Jawa dan suku Batak atau suku Sunda, mereka melakukan tidak ada batas di antara kita gitu. Maksudnya dalam artian ketika kita mau berhubungan itu ya berhubungan baik gitu. Jangan sampai kita berhubungan tapi dengan cara mencela dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah affirmative action program. Nah, ini adalah program aksi afirmatif yang dirancang untuk memberikan perhatian lebih kepada kaum minoritas, sehingga kaum minoritas juga merasa bahwa mereka dihargai dan
kaum minoritas juga merasa bahwa kaum mayoritas menghargai mereka, dan begitupun sebaliknya. Sehingga kaum minoritas itu merasa mereka dihargai dan kaum mayoritas akan tidak semena-mena terhadap kaum minoritas. Seperti itu. Baik, sekian dan demikian review jurnal yang saya ambil. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita dengarkan dari sini, apa yang kita baca dari sini mampu kita terapkan di dunia nyata, dan tidak ada lagi prasangka dan diskriminasi yang terjadi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.